Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 679. Andrea yang melihat Kenshin mengucap salam masuk rumahnya. Andrea terkaget jadinya. Tak percaya sekali dibuatnya. Langsung saja Andrea berdiri. Kemudian bicara, Loh, apa-apa ini Mas Kenshin? Yang tadi di perusahaan itu. Kok bisa-bisa sekarang ada di rumahku ini ya? Andrea berdiri sambil bertanya. Wajahnya nampak heran dengan rasa terkejutnya. Pak Peter pun demikian. Terkaget pula melihatnya. Sampai-sampai Pak Peter juga berdiri. Menghampiri Kenshin langsung berkata, "Oh ya Tuan muda kok ada di sini? Maaf saya tak tahu sebelumnya dan melakukan penyambutan." Pak Peter merasa segan sekali akan Kenshin yang tiba-tiba di rumahnya. Andrea pun juga masih deg-degan hatinya. Rasa heran, suka, senang dan tersenyum bercampur menjadi satu. Andrea lalu berjalan menghampiri Kenshin pula. Di saat itu Iwan menjadi kebingungan. Tiba-tiba Kenshin dikenal oleh tuan rumah ini. Wanita itu bahkan terlihat begitu senangnya. Iwan lalu berkata di hatinya, wah ternyata cewek itu sudah tahu Kenshin. Ayahnya itu pun mengenal pula. Apa mereka pegawainya bos besar juga? Sepertinya memang begitu. Iwan menerka sendiri. Sedang Kenshin juga sama. Menjadi kaget pula dirinya. Tiba-tiba ada Andrea dan juga Pak Peter di rumah ini. Sebelum Kenshin menjawab, mamanya Andrea datang. Beliau langsung bilang, "Loh Andrea dan ayah, kok belum membagikan bingkisan dan uang santunannya? Itu sudah ditunggu orang-orang yang di luar." "Oh ya Mas, ini juga dapat Andrea. Berikan langsung saja pada Mas ini." Maksudnya pada keduanya. Sebab mama tadi yang menyuruhnya. Belum dijawab oleh Andrea dan suaminya. Mamanya itu malah langsung bicara lagi. "Oh ya sini Andrea amplopnya." Amplop yang dipegang Andrea itu diambil oleh mamanya. Kemudian langsung diberikan ke Kenshin. Mamanya Andrea berkata, "Oh ya Mas, ini tolong diterima. Uang santunan untuk Mas ini. Sebagai rasa syukur anak saya ini. Karena sudah berubah jadi baik." Kenshin disodorkan amplop berisi uang. Andrea pun langsung mengambilnya. Seraya bicara, "Aduh mama, bikin malu saja mama ini. Ini kan Mas Kenshin mama. Masa mama beri santunan?" Pak Peter pun juga bicara. "Oh ya bukankah mama tadi sudah saya tunjukkan saat di video call di waktu siang? Kok mama sudah lupa? Ini dia tuan muda Tuan muda yang sudah membuat Andrea berubah." Mendengar hal itu, mamanya Andrea terkaget jadinya. Ternyata yang dibicarakan suaminya. Seorang pemuda yang merubah anaknya. Sekarang ada di depannya. Mamanya Andrea pun terkejut sekali. Dan langsung saja bicara. "Oh ternyata Mas ini rupanya. Maafkan saya ya, karena tak tahu sebelumnya. Kalau Mas ini yang tadi ada di perusahaan. Terima kasih sudah menasehati Andrea. Andrea sekarang sudah lain sikapnya. Tak seperti sebelumnya. Kalau gitu mari silahkan duduk. Kita makan dulu." Kemudian Pak Peter dan mamanya, serta pula Andrea, mereka mempersilahkan Iwan pula. Sembari bilang ke Iwan, "Oh ya Mas, kami sekeluarga. Mohon maaf ya sebelumnya. Sebab sudah mengira Masnya ini adalah orang yang kurang mampu. Kita tidak tahu juga kalau Masnya temannya tuan muda." Iwan dikira sebagai orang kaya. Iwan pun menjawabnya, "Oh itu tidak mengapa Pak. Sebab saya memang anak orang yang tak punya. Saya lahir di desa mencari kerja di kota. Kebetulan kenal Kenshin yang sama-sama kerja cleaning service. Jadi saya memang beneran anaknya orang tak punya, meski sudah punya mobil mewah." Iwan tetap merendah. Iwan tak seperti kacang lupa kulitnya. Tetap bilang dari keluarga tak punya. Mendengar hal itu Andrea dan ayahnya serta pula mamanya semakin tertarik pada Kenshin. Sebab anaknya orang kaya yang punya banyak perusahaan. Bergaulnya dengan orang biasa. Pekerjaannya benar-benar cleaning service. Mamanya Andrea pun terpesona. Tertarik dengan kesederhanaan Kenshin. Hingga dalam hatinya berkata, apa ini calon menantunya? Apa ini calon suaminya Andrea? Waduh, mamanya Andrea sudah berkata begitu. Ingin menjodohkan Kenshin dengan anaknya.
Kenshin pun tersenyum, meski tak tahu sedang dipikirkan. Kenshin lalu mengiyakan, bersama Iwan akan mampir sebentar. Selang beberapa saat kemudian, mereka makan bersama, saling bicara, hingga Kenshin akan berpamitan. Kenshin pun tak cerita kalau sudah punya istri dan anak, karena mamanya Andrea tak bertanya. Andrea dan Pak Peter pun sama, hingga dalam hati Andrea mengira Kenshin masih sendiri, belum punya kekasih. Kemudian Kenshin bilang akan kembali. Andrea malah berkata, "Oh ya Mas Kenshin, lain waktu mampir lagi ya ke sini. Aku akan suka kalau kedatangan Mas Kenshin." Mamanya pun demikian. Bicara pula pada Kenshin, "Oh itu benar Mas," kata putri saya. "Mas Kenshin sering-sering ya mampir ke rumah ini, biar menjadi lebih dekat nantinya." Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya baik Tante, terima kasih atas tawarannya. Terima kasih juga untuk Mbak Andrea, yang sudah menyambut kami. Lain kali kalau ada kesempatan lagi, saya akan mampir ke sini." Andrea dan mamanya tersenyum. Mereka sangat suka. Kemudian Kenshin dan Iwan akhirnya meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan Iwan bicara, "Waduh bro lu ini selalu beruntung setiap waktu. Gua lihat tadi cewek itu sepertinya sangat suka ke lu. Mama serta ayahnya ingin pula menjodohkan anaknya denganmu. Itu pun gak hanya kali ini, tapi sudah beberapa kali. Aku melihatnya, ada yang sama seperti itu. Padahal lu sudah punya Kaori, tapi tetap saja lu selalu laku kayak makanan yang lagi naik daun saja, yang dikerubuti banyak pengunjung. Ada banyak lelaki, tapi lu yang dipilih." "Hahaha." Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Ah itu hanya prasangkamu saja Wan. Orang baik masa harus dicurigai begitu. Jadi berpikir positif aja Wan." Iwan membalasnya, "Bukan begitu bro maksudnya. Masa lu pura-pura tak mengerti, padahal sudah tahu artinya. Dasar lu bro, sering menggantung perasaan wanita. Hahaha." Iwan tertawa lagi. Kemudian mereka mampir ke warung kopi sebentar. Karena hujan turun begitu derasnya, jalanan tak lama kemudian banjir seketika. Kaori kemudian menelpon Kenshin. Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, aku lagi di jalan bersama Iwan. Terjebak hujan dan mampir di warung kopi. Jadi agak terlambat ya aku pulangnya." Kaori pun mengerti. Pembicaraan pun diakhiri. Kemudian di lain tempat, Niken yang punya acara. Niken akan menikah. Disewalah gedung bertingkat. 1 minggu sebelum pesta digelar, Niken sudah menyebar undangan. Namun sore ini, kurang 3 hari menginjak pestanya, tiba-tiba Niken mengalami kecelakaan bersama beberapa keluarganya. Mobilnya menabrak truk besar. Niken mengalami luka bakar yang hebat. Saudaranya pun demikian. Mereka dibawa ke ruang gawat darurat di rumah sakit terdekat. Berita WhatsApp pun menyebar. Ririn membacanya. Terkaget pula Ririn melihatnya. Begitu halnya si Rena Larazati, teman sekolahnya Niken, yang mengetahui lewat handphonenya. Rena pun langsung ke lokasi. Karena Niken 1 hari sebelumnya telah memesan rotinya untuk acara pesta nikahnya. Si Rena pemilik restoran roti ini memang dulu teman sekolahnya Niken. Begitu pula si Rena pemilik Lamborghini. Niken adalah teman kuliahnya. Hingga 2 Rena itu pun mengetahui. Mereka langsung saja berangkat ke rumah sakit tempat Niken dirawat. Dan inilah untuk pertama kalinya hal itu akan terungkap. Bahwasannya Rena pemilik restoran roti dan Rena yang punya Lamborghini adalah temannya Niken juga. Sedang di saat ini, Kenshin masih bicara dengan Iwan sambil minum kopi melihat berita di televisi. Terlihat jurnalis mengabarkan tentang kecelakaan yang baru saja terjadi di titik kilometer 40. Kecelakaan mobil pribadi, yakni rombongan satu keluarga yang menabrak truk besar, dan salah satu korbannya diketahui namanya Niken, bekerja di perusahaan ternama. Saat ini dilarikan ke rumah sakit Dharma Husada. Kenshin dan Iwan melihatnya, mendengar berita itu dengan jelasnya. Tentu saja Kenshin langsung mengira itu adalah Niken yang dikenalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.